Selamat hari Minggu. Kita bersyukur dan bersukacita karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita kembali diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Hamba Tuhan, Ibu Pendeta Rina Imam BSSI MSI dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi kita sekalian. Shalom dan selamat bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Tentu ibadah kita beberapa waktu belakangan ini sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sekalipun demikian, kita patut bersyukur ke hadapan Tuhan Allah yang selalu menyatakan kasih setia-Nya. Ibadah minggu saat ini dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Pekan Keluarga GKST tahun 2020 di bawah sorotan tema Keluarga Kristen sebagai Bait Allah. Selama sepekan kita akan merenungkan dengan sungguh-sungguh tugas dan panggilan setiap keluarga Kristen dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat dan bermasyarakat sebagai Bait Allah. Marilah dengan sukacita kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Menyambut pelayan firman, kita menyanyi PKJ nomor 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam ibadah ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadah pada saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Bersama-sama kita menaikkan pujian mulia-mulia namanya. Bye.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hukum Allah yang telah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita sambut dengan pujian firman-Mu ku pegang selalu. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang kekasih, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat ke-10. Sebab itu marilah kita mengakui segala dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa dan mengakui kepadamu bahwa dalam hidup ini kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Kami telah melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu ya Bapa, kami mohon
Ampunilah kami dan kasihanilah kami menurut kasih setiamu dan menurut rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, pengampunan terjadi bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ungkapkan juga pengakuan dosa kita dengan pujian, nama Yesus termulia di atas segala nama. Mari sama-sama katakan nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Setelah kita mengakui segala dosa kita kepada Allah, maka ada berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita pengampunan bagi kita sekalian. Kita sambut dengan pujian, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satukan hati, kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa di sorga. Diberi kesempatan kepada kami pada hari Minggu ini untuk beribadah pada keluarga kami masing-masing. Karena kami tahu seberapa kami yang ada. Di sanalah kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kami, menyertai kami, menghimpun kami dalam persekutuan pada saat ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Firman-Mu sumber kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapa di sorga, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kami jalani dalam perjalanan hidup kami. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami dan kami dikuatkan oleh firman ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa, urapi hamba-Mu. Kebenaran firman-Mu akan hadir bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bacaan kita pada saat ini dalam rangka pembukaan Pekan Keluarga GKST diambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pada hari ini kita akan memulai sepekan ini di dalam rangka Pekan Keluarga GKST. Dengan satu tema yang sangat indah, temanya adalah keluarga sebagai bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Sekali lagi saya mengulangi, keluarga sebagai bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Ini kita akan membahas dalam perenungan sepanjang sepekan ini tentang bagaimana keluarga-keluarga yang kita jalani, yang telah kita bentuk sejak daripada awalnya dan terus menjalani kehidupan ini dengan berbagai peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh keluarga kita masing-masing. Nah, kita merenungkan di manakah kekuatan dari keluarga-keluarga yang telah dibentuk oleh Allah, yang telah dipersatukan oleh Allah. Dan ini yang menjadi perenungan kita di dalam Pekan Keluarga pada saat ini. Kenapa? Kenapa setiap tahunnya Majelis Sinode selalu membentuk satu program, yaitu melaksanakan Pekan Keluarga GKST? Kita akan mencoba untuk melihat apa makna dari setiap keluarga dan bagaimana keluarga-keluarga Kristen itu menjalani kehidupan ini. Kata bait atau biasanya kita dengarkan bait Allah itu berasal dari bahasa Ibrani yang kalau dalam bahasa Ibrani ditulis bait yang artinya rumah. Nah, sehingga kalau disebut sebagai bait Allah berarti itu adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah. Seperti salah satu yang saat ini dan sampai sekarang di Yerusalem ada bait Allah yang disebut dengan bait Adonai atau bait Yahweh yang artinya rumah Allah. Karena Allah bersemayam di rumahnya yang kudus. Allah bersemayam di dalam rumahnya yang kudus dan di sanalah selalu yang dikunjungi oleh bangsa Israel untuk datang beribadah, datang sembahyang kepada Allah, mengungkapkan perasaan dan mengungkapkan ucapan syukur kepada Allah.
Ketika dalam kepercayaan dan keyakinan bangsa Israel mengunjungi bait Allah, maka mereka percaya bertemu dengan Allah yang berdiam di dalam bait Allah. Nah, kehadiran bait Allah di Yerusalem adalah salah satu simbol atau salah satu konfirmasi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, yang mana dengan kehadiran Allah akan mendatangkan perlindungan. Ketika orang merasakan banyak masalah, banyak persoalan, datang ke bait Allah, mengungkapkannya kepada Allah, dan Tuhan akan memberi perlindungan, kemakmuran, kesehatan, damai sejahtera, dan banyak berkat-berkat lain yang diyakini, yang dipercaya oleh umat Tuhan, itu akan mereka alami. Kegagalan, sakit penyakit, kekacauan, kutuk, dan banyak hal-hal buruk yang lain yang terjadi itu ketika kehadiran di dalam bait Allah, maka di sananya dirasakan ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan-pengharapan baru di dalam menjalani kehidupan. Dan disitulah arti bait Allah, tempat Allah ada di tengah-tengah kita, dan bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, di dalam sejarah bangsa Israel, bait Allah sudah mengalami penghancuran 2 kali. Dan penghancuran ini terjadi karena hukuman Allah terhadap bangsa Israel. Memang penjajah yang datang menghancurkan bait Allah, tetapi atas kehendak Allah maka bait Allah itu 2 kali mengalami kehancuran. Dan ini terjadi oleh karena dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, itu artinya bahwa Allah tidak hadir lagi di tengah-tengah umatnya jika umatnya berdosa, melakukan kesalahan, bahkan berhala, menyembah Allah lain. Dan itu yang membuat Allah marah dan akhirnya menegur mereka. Nah, di sini ada satu makna yang sangat-sangat indah. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23, adalah roh dan kebenaran yang menjadi ciri kehadiran Allah. Artinya bahwa di dalam kehadiran Allah, di sana kita akan merasakan tergantung pada Allah, bersandar kepada Allah, dan di dalamnya itu ada kebenaran. Dan di sanalah roh Allah hadir dan menyertai dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Nah, itulah yang terjadi dalam sejarah perjalanan. Dan satu hal ya, kalau di dalam tulisan dari Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus adalah bait Allah. Di sini oleh bahasa Yunani yang dipakai oleh Paulus mengatakan naos. Naos yang disebut sebagai ruang kudus. Ruang yang maha kudus, yaitu ada di dalam bait Allah. Kalau dalam tradisi bangsa Israel, bait Allah itu ada 2 bagian. Bagian yang maha kudus yang hanya bisa dimasuki oleh para imam-imam, para ahli-ahli Taurat. Kemudian umat Tuhan yang mau datang ibadah, mereka punya ruangan yang lain, ruang kudus. Nah, itu dibedakan dan mereka tidak bisa memasuki ruang maha kudus. Tetapi arti kehadiran Allah dalam hal ini ketika dikatakan tentang ruang kudus dan ruang maha kudus, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan setelah Roh Kudus turun atas kehidupan umat manusia, maka kehadiran Allah tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok seperti dalam bait Allah. Oh, ini ruang maha kudus spesial untuk orang ahli-ahli Taurat. Oh, ini ruang kudus yang untuk umat Tuhan. Tidak lagi pembatas antara ruang maha kudus dan ruang kudus, karena dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itu semua telah dibongkar oleh Tuhan Yesus, sehingga antara Allah dan manusia bisa langsung berkomunikasi. Allah langsung hadir dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam arti selanjutnya, maka kalau dikatakan bait Allah, itu bukanlah gedungnya lagi, tetapi kehadiran Allah itu adalah di dalam perjalanan kehidupan seluruh umat manusia. Kalau saat ini ditanya apakah bait Allah itu adalah di Yerusalem? Apakah kalau kita ingin bertemu dengan Allah kita harus ke bait Allah? Kita bertemu dengan Yesus kita harus ke bait Allah? Apakah kita harus pergi ke Yerusalem untuk bisa bertemu dengan Tuhan di sana dalam bait Allah? Saat ini bait Allah adalah kehidupan kita. Kita adalah bait Allah. Dan hal inilah yang hendak menekankan bahwa yang paling penting dalam ibadah bukanlah gedungnya atau tempat fisik yang kelihatan, tetapi kehadiran Allah.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hal ini yang ditekankan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bahwa orang percaya atau orang Kristen harus menyadari bahwa iman kepada Yesus Kristus membuat orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Kenapa hidup orang Kristen itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa hatinya harus dikuasai oleh Roh Kudus? Pemikirannya harus dikuasai oleh Roh Kudus? Karena inilah bait Allah. Inilah bait Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus ketika anak-anak Tuhan benar-benar bersandar kepada Tuhan. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bait Allah bukan lagi di Yerusalem, bahwa bait Allah bukan lagi dalam gedung-gedung gereja yang telah kita bentuk dengan begitu indah. Tapi firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Siapakah kamu? Kita. Semua yang percaya kepada Yesus, itulah bait Allah. Dan di dalam iman inilah anak-anak Tuhan akan terus bertumbuh di dalam perjalanan. Nah, kalau dikatakan dia kudus, arti apakah kudus itu? Apakah maksud dari kata kudus? Kata kudus ini artinya dipisahkan, disendirikan, dikhususkan. Itu artinya kudus. Kenapa? Karena dengan memiliki nilai yang spesial di hadapan Allah, kita disebut orang kudus karena kita memang spesial di hadapan Allah. Kita khusus di hadapan Allah dan kita memang benar-benar pilihan Allah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Allah sudah menebus kita. Karena Yesus Kristus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Sehingga pada saat ini yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang yang kudus, orang yang spesial, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sedang jemaat yang kekasih, apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai bait Allah? Secara pribadi, kita adalah bait Allah, hati kita dan pemikiran kita. Sehingga kita bisa disebut sebagai keluarga. Kita adalah keluarga Allah. Kita adalah anak dan bapa di sorga. Berarti hidup kita ini harus berbeda dengan dunia. Dan jika disebut sebagai keluarga Allah, maka ada sukacita, ada pengharapan. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang kita miliki. Karena kita adalah keluarganya Allah. Kita adalah anak-anak yang telah diselamatkan. Juga saat ini kita adalah anak-anak yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita harus fokus pada bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Itu juga yang terutama. Karena kita sudah tahu kita adalah keluarga Allah. Nah, maka yang menjadi utama dalam kehidupan kita adalah fokus. Bagaimanakah hidup ini berkenan kepada Allah. Itu adalah persyaratannya. Dan bagaimana hidup berkenan kepada Allah? Yang pertama bagaimana hidup berkenan kepada Allah? Yang pertama adalah taat kepada firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman-Nya? Apa yang dikatakan dalam setiap renungan, dalam setiap khotbah-khotbah yang disampaikan, itu adalah suara Tuhan yang mau berbicara kepada kita. Maka oleh karena itu, apa yang sudah kita renungkan, apa yang kita bersama-sama baca, dan apa yang sudah bersama-sama kita mencoba untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, di sanalah Tuhan apa yang menjadi kehendaknya. Dan itulah yang sangat-sangat indah. Mungkin persekutuan keluarga sudah jarang terjadi dalam persekutuan-persekutuan kita karena masing-masing sibuk. Mungkin beberapa bulan yang lalu dengan segala kesibukan kita tidak punya kesempatan untuk membaca Alkitab bersama keluarga, istri, anak, dan suami. Tapi mungkin saat ini dengan situasi COVID-19 ini yang melanda kehidupan kita, itu cara Tuhan menuntun kita. Supaya benar-benar menjadi keluarga Allah. Karena keluarga Allah selain pribadi juga keluarga. Dalam kehidupan suami, istri, orang tua, dan anak-anak juga adalah keluarga Allah. Nah, sehingga dalam situasi-situasi sekarang, stay at home, tinggal di rumah, adalah bagaimana kembali menghimpun cinta kasih sebagai suami istri, sayang orang tua dan kepada anak-anak,
itu adalah sesuatu yang saat ini mungkin sedang dibentuk oleh Tuhan supaya benar-benar di rumah aja akan menjadi tempat bagaimana cinta kasih semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana berkenan kepada Allah kehidupan kita? Memiliki sikap dan karakter Kristus. Tuhan Yesus sudah memberi contoh, sudah memberi teladan ketika 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia. Dan di dalam contoh dan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pun menjadi contoh tuntunan bagi kita pada saat ini. Bagaimanakah kita menjalani kehidupan ini? Berkarakter Kristus adalah memiliki sikap hormat terhadap orang tua, terhadap yang lebih tua, suka menghargai orang lain, mengasihi orang lain, berpikiran positif, berkata-kata sopan, dan beretika, bahkan banyak hal-hal lain yang positif. Dan itu yang ditingkatkan terus di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga berkenan kepada Allah apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi karakter dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ayat yang ke-17 dalam bacaan kita tadi berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang membinasakan bait Allah? Artinya tidak berkenan kepada Allah. Tidak seperti kehendak Allah menjalani hidup ini. Berarti membinasakan bait Allah, maka Tuhan yang akan membinasakan bait Allah itu. Tuhan yang akan murka terhadap perjalanan, dan Tuhan akan dengan cara Tuhan menegur kita dalam hidup ini. Karena itu hidup berkenan kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama taat kepada firman Allah, dan yang kedua memiliki sikap dan karakter Kristus atau teladan dari Kristus akan menjadi penuntun bagi kita menjalani hidup ini. Dan selamat menjalankan pekan keluarga. Dalam setiap hari kita akan merenungkan bagaimana arti keluarga Allah bagi kita sekalian yang menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati. Amin. Sesat, sadari gelapnya jalanku, semua tak menentu di dalam hidup ini. Hanya Yesus terangkan jalanku. Ini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya beri pertolongan. Kasih-Nya curah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang.
pasti hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku, kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya beri pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya beri pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, setelah kita bersama-sama dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita sambil menyanyikan pujian, di sini aku bawa Tuhan. Berapa
Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita satukan hati masing-masing keluarga, dalam hati masing-masing menyampaikan apa yang menjadi harapan dalam doa syafaat ini. Dan kami akan menuntunnya. Kita satu hati, kita berdoa. Kami adalah bait Allah. Dan bait Allah ini akan hidup seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Agar kuasa Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami, maka sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera mewarnai hari-hari kami. Walaupun begitu banyak tantangan, walaupun begitu banyak penderitaan, walaupun saat ini kehidupan umat manusia sedang diancam oleh virus COVID-19, tapi kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bait Allah tetap ada dalam perlindungan kuasa Roh Kudus. Dan karena itu kami berserah dalam tangan kasih-Mu. Pada saat ini kami membuka pekan keluarga yang akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah pada hari-hari selanjutnya. Dalam perenungan kami dalam seminggu ini tentang keluarga, tentang kehidupan kami sebagai bait Allah. Biarlah akan semakin menguatkan kami, dan penyerahan diri dalam tangan Tuhan membuat kami akan selalu mampu mengucap syukur berterima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan. Keluarga kami masing-masing pun juga akan dibimbing oleh Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang tua, akan menjadi teladan bagi anak-anak kami menjadi kebanggaan bagi kami orang tua. Demikian juga hidup sebagai suami istri, cinta kasih kami semakin erat, semakin kuat, sehingga kami akan mampu menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah dalam tangan kasih-Mu dan kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Pada saat ini kami mengucap syukur bersama keluarga-keluarga atas berkat-berkat Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu indah, yang begitu mulia dialami oleh keluarga-keluarga. Keluarga Semen Lintin, keluarga Mbealo Semen, keluarga Bunga Layuk Wele, keluarga Korompis Sunda, keluarga Timbani Tendean, keluarga Sidu Tendean, keluarga Horas Sumbalino. Keluarga-keluarga mengucap syukur atas kasih dan kuasa Tuhan yang dialami oleh keluarga. Tuhan Bapa di sorga, di dalam ucapan syukur ini pun juga ada harapan-harapan, ada impian-impian yang mau diwujudkan oleh keluarga-keluarga ini. Tuhan akan wujudkan sesuai rancangan Tuhan. Dan pada saat ini pun juga kami memohon bagi keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas perlindungan Tuhan di dalam ancaman hidup manusia saat ini, dan hari ke depan pun dalam perlindungan Tuhan tetap akan ada dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga dalam seminggu yang sudah berjalan atas ketambahan usia Ibu Yuni Kartika Malanggono, anak Elsa Srinada, keluarga Komaling Walelang, keluarga Hingkedo Mosongko, Bapak Francisco Junaidi Dalim, anak Brian Germalita, Ibu Stella Beatrix Tanauma. Bapak di sorga, ketambahan usia adalah berkat Tuhan, berkat yang sangat-sangat mulia. Sekaligus ada satu kepercayaan Tuhan bagi kami ketika kami merayakan ulang tahun, bahwa Tuhan masih mempercayai kami menjalani hidup ini. Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan menyertai kekasih-kekasih dan keluarga-keluarga ini, memberi kuat sehat, memberikan harapan baru, mewujudkan segala impian dalam perjalanan hidup ini. Maka benar-benar indahlah hidup yang Tuhan berikan. Pada saat ini Tuhan, kami pun juga teringat bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami kelemahan, yang sedang berjuang untuk pemulihan. Kami berdoa bagi Opa Rungkat yang saat ini Tuhan di dalam kelemahan, dalam juga keterbatasan untuk beraktivitas karena sakit yang sedang diderita. Kami percaya ada kekuatan yang terus Tuhan akan nyatakan, obat-obatan, makanan, minuman, hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, membuat Opa Rungkat akan kembali kuat, akan mampu menjalani hidup yang Tuhan berikan ini dengan sukacita. Kami pun juga berdoa bagi anak Echa Komaling yang juga sedang dalam proses-proses pengobatan, proses-proses pemulihan. Tuhan, bagi anak kekasih Echa Komaling, ada kuasa Tuhan yang saat ini sedang merangkul dia, memberikan kekuatan baru, memberikan kesehatan pada waktu
Tuhan, dan dia akan kembali menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan kasih kuasa Tuhan. Obat-obatan, makanan, minuman, perhatian mama terkasih, papa terkasih, memberi semangat bagi anak Echa untuk pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Edi Mario dalam rencana akan melakukan perawatan lanjut ke Makassar. Tuhan Bapa di sorga, di dalam keterbatasan, di dalam proses pengobatan, semuanya kami berserah dalam tangan Tuhan. Dan semua usaha diberkati oleh Tuhan, sehingga apapun yang saat ini sedang dipersiapkan, apapun yang sedang diperjuangkan, semuanya itu di dalam rancangan Tuhan, memberi kekuatan baru bagi Pak Edi Mario. Karena itu Bapa, biarlah apapun yang direncanakan di keluarga, Tuhan akan membukakan jalan, Tuhan akan membuka rencana-rencana keluarga untuk pengobatan selanjutnya. Bagi Ibu Kekasih yang juga mendampingi, tangan Tuhan bagi Ibu Pendeta Freely. Kami percaya, kami yakin bagi hamba-Mu ini akan diberi kekuatan baru di dalam masa-masa kehamilan pada saat ini. Dia akan dikuatkan dan dia akan dimampukan mendampingi Bapak Kekasih. Janin yang juga saat ini sedang di dalam kandungan akan bertumbuh dengan sehat kuat, dan pada waktu Tuhan dia akan lahir di tengah-tengah keluarga menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi keluarga. Bapak Edi Mario dan Bapak Ibu Pendeta Freely Nilo, kiranya Tuhan memberkati, menyertai bersama anak kekasih. Biarlah tangan Tuhan bersama keluarga Mario Nilo. Kami pun juga berdoa bagi Ibu Penatua Dalim Tarau yang di dalam proses pemulihan dan bahkan pada beberapa saat akan menghadapi proses pemulihan dari tim dokter. Tuhan, apapun yang harus dihadapi oleh hamba-Mu akan memberi kekuatan yang baru, memberi kesehatan, memberi pemulihan yang dalam kuasa Tuhan semuanya dapat dijalani. Kami berdoa pun juga saat ini bagi Ibu Ristin Monepa yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat ya Bapa, di dalam kelemahan, di dalam perjuangan untuk kesembuhan. Kami percaya dan kami yakin Ibu Kekasih akan kuat sehat kembali untuk dapat menjalani hidup, dan oleh karena itu Tuhan kami berserah dalam tangan kasih-Mu. Obat-obatan, makanan, minuman yang diberkati oleh Tuhan memberi kekuatan baru bagi Ibu Ristin Monepa. Tuhan, kami pun juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak dapat kami sebutkan, terbaring di rumah juga yang sedang berjuang, mungkin beraktivitas tetapi sedang berjuang untuk pemulihan, untuk kekuatan baru, diberkati oleh Tuhan. Juga yang mengucap syukur, yang juga tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang juga mengucap syukur atas berkat Tuhan, diberkatilah Tuhan kehidupan dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga terus memohon kepada-Mu, bagi kami umat manusia saat ini yang ada di dalam kekhawatiran dan ketakutan, kami percaya perlindungan Tuhan menjaga dan memelihara kami, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang memberi kesehatan, kekuatan bagi kami. COVID-19 tidak akan mengancam kehidupan kami, bahkan menuntun kami untuk hidup dalam damai bersama sesama kami. Terima kasih Bapak, pemerintah kami yang terus berjuang bagaimana bangsa Indonesia ada di dalam kesehatan dan kekuatan. Diberkatilah pemerintah kami, diberkatilah seluruh usaha-usaha dari tim kesehatan untuk bisa memberikan perlindungan bagi umat manusia pada saat ini. Tangan Tuhan bersama-sama tim medis yang maju terdepan, dan diberkati oleh Tuhan pelayanan mereka, pelihara mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari ancaman COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami pun juga telah memberi persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami, dalam kasih dan kuasa Tuhan, semuanya dapat dipakai untuk pelayanan dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dan inilah harapan kami, dan doa kami akhiri dengan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Bila buka mataku, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Semoga pelayanan firman Tuhan yang telah terberitakan bagi kita sekalian terus memberikan kekuatan hidup percaya dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku, karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
ada